Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga dilindungi dari penyakit COVID-19. Beradanya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelajar saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa negeri kita ini hampir 2 tahun dilanda oleh COVID-19. Bahkan saat ini kita masih berada di masa pandemi. Pandemi COVID-19 adalah masa di mana virus corona menyebar begitu cepat melalui udara dan juga kontak fisik. Virus ini bisa saja sangat mematikan bagi mereka yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan juga menutup tempat yang menimbulkan kerumunan seperti pasar, mal, tempat wisata, kantor, sekolah, atau universitas. Dengan ditutupnya kantor, sekolah, dan universitas, maka aktivitas yang biasanya dilakukan di luar sekarang dilakukan di rumah saja. Karena perubahan yang sangat drastis tersebut, maka timbullah berbagai dampak terhadap masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar. Nah, adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap para pelajar yaitu yang pertama, timbulnya rasa bosan bagi pelajar. Nah, tentu saja ketika kita melakukan aktivitas yang hanya di rumah saja dan tidak bisa kemana-mana, maka rasa bosan itu muncul. Rasa bosan yang ada pada diri kita membuat kita menjadi malas. Ini adalah dampak yang kedua, pelajar menjadi malas. Ketika pelajar sudah malas belajar, maka ilmu yang disampaikan guru itu tidak sampai kepada pemikirannya, melainkan hanya berlalu di telinganya saja. Yang ketiga, pelajar menjadi sepele. Kenapa sepele? Ya karena ketika guru memberikan tugas kepada pelajar, dia mengerjakannya saat hari H pengumpulan tugas, karena bisa saja ia meminta kepada teman, bahkan melihat dari Google. Ia menjadi sepele karena ia tidak mengerjakan tugas itu dari pemikirannya sendiri. Yang keempat, pelajar kehilangan respek untuk mendengar. Di saat guru menjelaskan dari Zoom, dia mematikan kamera dan juga suaranya, sehingga guru tersebut tidak tahu aktivitas apa yang dia lakukan. Dan dia tidak mendengarkan penjelasan guru, melainkan melakukan hal lain. Yang kelima, hilangnya rasa semangat. Tentu saja, ketika pelajar sudah malas, bahkan bosan, rasa semangat yang ada pada dirinya hilang. Berbeda halnya ketika ia belajar di sekolah. Metode belajar yang banyak dan juga teman-teman banyak ketika ia melakukan aktivitas belajar. Sedangkan saat masa daring, ia hanya melakukan metode belajar yang monoton, sehingga dia merasa bosan dan juga teman belajarnya tidak ada. Nah, itulah dampak-dampak yang sering terjadi bagi kalangan pelajar. Adapun tips yang dapat menghilangkan rasa bosan belajar di rumah yaitu yang pertama, buat jadwal belajar. Cara belajar yang menyenangkan dan bisa dicoba yaitu dengan membuat jadwal belajar. Saat belajar di rumah, jadwal merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadwal dapat meningkatkan kedisiplinan sampai membentuk kebiasaan. Yang kedua, pilih tempat yang nyaman. Belajar di rumah bisa mengakibatkan kita merasa bosan. Untuk menyiasati hal ini, kita perlu mencari tempat atau ruangan yang nyaman di dalam rumah. Bila perlu, kita bisa melakukan setting ruangan khusus untuk melakukan pembelajaran di rumah. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan musik. Beberapa orang akan lebih fokus dan konsentrasi ketika belajar sambil mendengarkan musik. Apakah kamu termasuk ke dalam tipe ini? Maka bisa mencobanya. Pastikan suara musik yang diputar tidak terlalu kencang. Selain itu, pilih musik yang berisi hanya instrumen ataupun tanpa lirik, karena dapat membuat kita lebih fokus dan rileks. Nah, yang keempat adalah teknik belajar. Masalah yang sering terjadi ketika melakukan pembelajaran di rumah adalah tugas yang diberikan oleh guru. Banyaknya tugas yang diberikan bisa membuat kita belajar hingga larut malam. Untuk mengatasi hal ini, kita harus mengenali teknik belajar yang sesuai dengan kita. Gunakan teknik belajar yang membuat diri kita nyaman. Nah, teknik yang tepat akan membuat belajar di rumah lebih efektif. Setelah mengetahui teknik belajar yang sesuai, kita perlu memperhatikan waktu. Kita tidak perlu terburu-buru atau berlama-lama ketika belajar di rumah. Kita hanya perlu fokus pada materi atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kelima, yaitu refreshing.
Kita bisa keluar rumah sebentar, meditasi, atau melakukan hobi tertentu tanpa perlu keluar rumah. Refreshing bisa membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih fresh. Kita bisa lebih berkonsentrasi setelah melakukan tips ini. Teman-teman sekalian, sebagai penutup pidato ini, saya menyampaikan kata pepatah yang mengatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh ilmu, kita sebagai pelajar memang harus berkorban, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, maupun harta. Dan kita sebagai seorang pelajar juga harus bersabar dalam belajar, karena sabar adalah proses menuju kesuksesan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.